menembus jantung pertahanan lawan dari lokasi yang tak terduga. Dengan secepat kilat melumpuhkan musuh. Itulah sosok prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Bergerak dalam unit kecil, namun memiliki kemampuan selaksa prajurit. Sesuai moto, cepat, senyap, dan mematikan sebagai patokan dasar. Menilik perjalanan pasukan Baret Merah, ibarat membaca lembar sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Lahir dari sebuah gagasan di medan tempur, saat penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pimpinan Soumokil tahun 1950. Kebuntuan cara penyelesaian damai, tindakan operasi militer pun digelar di bawah pimpinan Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur, Kolonel Alex Kawilarang, dan Letnan Kolonel Slamet Riyadi selaku Panglima Operasi. Waktu itu pasukan lawan performanya demikian kuat, korban kita banyak. Rupanya baru diketahui bahwa itu adalah peran dari pasukan komando Belanda. Bagi Angkatan Perang Republik Indonesia, operasi penumpasan RMS merupakan pengalaman pertama melakukan operasi gabungan, melibatkan matra laut, udara, dan darat. Tak terhitung kerugian harta maupun jiwa dalam operasi penumpasan gerakan separatis ini. Salah satunya, Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang gugur saat penyerbuan ke pusat pertahanan RMS di Benteng Victoria Ambon. Belum usai pemerintah pusat menata kembali roda pemerintahannya, wibawa pemerintah kembali diusik beragam aksi teror, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Karena teror-teror itu kan ada 2-3 macam ini yang harus dihadapi oleh Kawilarang juga di sini. Aksi teror itu dilaksanakan pertama oleh Belanda, yang ditinggalkan oleh Inggris kan. Inggris pergi, Belanda tinggal di sini. Jadi dia mau kolonial lagi kan di sini. Ada sisa-sisa jadi Darul Islam. Ada juga gerombolan-gerombolan yang mengambil keuntungan dari keadaan ini. Sepulang dari Ambon, dari Maluku, Kawilarang kemudian diangkat sebagai Panglima TT 3 Siliwangi. Dia meneruskan ide pembentukan satuan komando tadi. Dan dia ingat ada seorang mantan perwira komando Belanda yang sudah pensiun dini dan menjadi petani bunga di Lembang, yaitu Muhammad John Janwi. Nama Belandanya adalah Rokus Pinardus Visser. Ini dipanggil untuk membentuk satuan komando di tingkat TT 3 Siliwangi. Saya kenal itu, sudah datang ke rumah, itu di luar susunan resmi nasional, tapi itu mah catatan memberikan pelajaran dari luar negeri, kira-kira begitu. Sebetulnya melatihnya ya taktis, bukan strategis. Ya artinya caranya berperang, bagaimana caranya mempersiapkan, lalu mengurus weapons, lalu mengurus kick and run, menyurus bagaimana mempertahankan dengan satu batalion, menyerang dengan satu batalion.
Ijon Janbi ini merasa bahwa dia pernah dilatih oleh tentara Inggris. Dia berlatih di bawah arahan dari The Parachute Regiment. Itulah sebabnya ketika Ijon Janbi membentuk pasukan komando di Jawa Barat, dia memilih baret ini berwarna merah karena dia memiliki ikatan emosional dengan The Parachute Regiment. Pembentukan satuan ini disesuaikan dengan zamannya, dengan ancaman zaman itu. Waktu itu zamannya kan menghadapi pemberontakan DITI. Jadi satuan yang dibutuhkan adalah satuan lawan gerilya. Inilah kemudian dibentuk satuan yang kualifikasinya lebih tinggi dari satuan infanteri reguler yang biasa disebut sebagai satuan para komando. Satuan komando baru itu dikukuhkan dengan surat instruksi Panglima Tentara Teritorium 3 Siliwangi tanggal 16 April 1952 nomor 55 dengan nama Kesko Tentara Teritorium 3. Ini merupakan embrio Komando Pasukan Khusus mendatang. Berbagai nama pernah dipakai satuan ini, seperti Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD pada tahun 1953, lalu Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD di tahun 1955. Di bawah kepemimpinan Sarwo Edi, tugas operasi yang diemban RPKAD selalu berjalan sukses, hingga mengukuhkan jati diri sebagai satuan elit Angkatan Darat. Di awal Orde Baru, satuan ini pernah menjadi nama Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Satuan ini memiliki kualifikasi konsentrasi pada perang intelijen. Sejak tahun 1985 sampai sekarang, satuan komando ini menyandang nama Kopassus. Terdiri dari Grup 1 Parako di Serang, Grup 2 Parako berada di Kartasura, Grup Pusdik Passus berlokasi di Batu Jajar, Grup 3 Sandi Yuda, dan Satuan 81 Gultor bermarkas di Cijantung, Jakarta.